Oke, hai Wak, terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Di video ini gue akan mengulas dan menceritakan seluruh alur cerita dari film Headscape yang dirilis di tahun 2020. Ya, masih hangat lah Wak. Film ini dirilis secara teatrikal di India pada 7 Februari 2020. Disutradarai oleh Vikram Bhatt, dibintangi oleh Hina Khan, Rohan Shan yang sekilas wajahnya mirip Aliando, Mohit Malhotra. Headscape mengisahkan seorang wanita yang hidup dan karirnya hancur sehancur-hancurnya dalam sekejap karena menolak cinta seorang remaja laki-laki yang berusia 19 tahun. Cinta ditolak, Headscape bertindak. Kalimat itu menggambarkan garis besar cerita dari film thriller psikologi India ini yang berjudul Headscape. Ya, filmnya sendiri cukup ringan dan okelah, langsung aja kita ke ceritanya Wak. Di bagian awal film memperlihatkan perempuan yang sedang bekerja di suatu kantor sampai larut malam. Namanya Sam, dia terlihat sedang memikirkan sesuatu, juga diperingati oleh satpam bahwa kantor akan segera dikunci. Setelah keluar dari kantor, Sam terlihat ada seseorang yang mengintai dan memotret wajahnya. Kemudian Sam menuju ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Menurut dokter, ibunya Sam telah dikatakan meninggal secara medis, namun Sam bersikeras bahwa akan ada keajaiban yang membuat ibunya hidup kembali. Kemudian sampainya ia di apartemen, terlihat ada sebuah motor yang menghalangi tempat parkirnya. Lalu datang seorang laki-laki bernama Vivek. Dia berumur 19 tahun. Ia berusaha mencuri perhatian Sam dan ia juga terlihat menyukai Sam. Akan tetapi kelihatannya Sam tidak menghiraukannya, mungkin karena si Vivek ini masih anak bau kencur. Dan di sini dapat kita ketahui bahwa yang memotret dan mengintai si Sam saat pulang dari kantor tadi adalah si Vivek. Nampaknya ia sedang mencari informasi tentang si Sam ini. Dan film Headscape pun dimulai. Setelah itu datang lagi seorang laki-laki untuk memperbaiki atapnya yang bocor bersama tukangnya. Laki-laki ini bernama Rohan, dia adalah teman kecilnya Sam. Namun di sini si Sam belum mengetahuinya. Dan kebetulan dia juga tinggal di apartemen ini tepat di bawah apartemennya si Sam. Di pagi harinya si Sam dan si Vivek berada di sebuah mobil, kemudian si Vivek meminta berhenti di suatu konter untuk mengambil handphone si Sam yang sedang diperbaiki. Akan tetapi sampai si Vivek di kantor dan mencoba handphonenya si Sam ini, malah HP-nya gak bisa hidup. Si Vivek berargumen dengan pemilik konter dengan mengatakan bahwa si pemilik konter ini telah mengambil komponen-komponen penting dari HP-nya yang mengakibatkan HP-nya tidak bisa hidup. Kemudian setelah itu si Vivek diusir. Di malam harinya si Vivek mengumpulkan data-data dan profil sang pemilik toko konter HP siang tadi. Di sini dapat kita ketahui bahwa hackernya adalah si Vivek. Kemudian setelah akses sistemnya berhasil dikirimkan ke polisi India, dia mencoba menghubungi polisi lewat telepon. Di pagi harinya, pemilik toko konter tersebut ditangkap polisi dan kemudian dibebaskan kembali karena ada kesalahpahaman sistemnya. Si Vivek juga ada di situ dan menertawai si tukang konter itu. Ia meminta mengganti HP yang kagak bisa hidup tadi dengan HP yang baru untuk dijadikan hadiah ulang tahun si Sam. Di hari ulang tahun si Sam, ia mencoba menelpon pacarnya yang bernama Om Koper. Dia adalah seorang artis selebriti. Si Sam meminta waktu 1 malam full dengan dirinya. Si Om Koper pun menyetujuinya. Setelah malam hari dan pesta sudah dimulai, si Vivek datang memberikan kado ulang tahun berupa HP iPhone baru yang tadi ia minta dari tukang konter. Kemudian si Sam mencoba menelpon si Om Koper, pacarnya itu, karena belum juga datang. Di sini juga diperlihatkan bahwa si Om Koper ini sedang bermesraan dengan wanita lain. Tidak lain dan tidak bukan adalah istrinya sendiri, karena di sini si Sam posisinya hanya wanita simpanan. Karena frustasi, si Sam mabuk sampai parah di pesta ulang tahunnya. Setelah tamu-tamunya sudah pulang, tinggallah si Vivek yang ada di situ. Dia berusaha mencuri perhatian si Sam dengan membereskan ruangan apartemennya. Si Sam kemudian menangis karena ia menyadari ia telah bucin yang mengemis cinta dari si Koper. Si Vivek berusaha menenangkannya dan disinilah adegan yang paling anjay.
Si Pipek memanfaatkan keadaan itu untuk melakukan yang enak-enak dengan si Sam. Dan hal itu pun terjadi. Sam tanpa sadar ia melakukan enak-enak mantap-mantap dengan si Pipek. Kemudian si Sam terbangun sadar di pagi harinya dan terkejut menemukan si Pipek ada di kamarnya. Lalu tak lama ada yang memencet bel apartemennya dan ia melihat bahwa itu adalah si Koper, pacarnya. Di situ ia terkejut juga karena pengaruh minuman alkoholnya terlalu banyak, sedangkan ia melakukan yang enak-enak itu ternyata bukan dengan si Koper, melainkan dengan si Pipek. Saat berada di kantor, si Sam ini ditegur oleh atasannya saat sedang rapat karena si Sam ini melamun. Beralih ke scene yang lain, si Pipek datang ke kantor tempat kerjanya Sam untuk mengantarkan makanan siang karena merasa percaya diri telah melakukan wik-wik bersama si Sam. Dapat kita ketahui bahwa si Sam ini menyesali apa yang telah diperbuat dengan si Pipek tadi malam. Si Pipek juga mendengarkan si Sam ini dimarahi oleh atasannya. Nah, malamnya si Pipek melakukan keahliannya itu untuk meretas seluruh rahasia perusahaan hingga profitnya turun drastis. Maksudnya si Pipek di sini ingin menolong si Sam dengan memberinya atasannya pelajaran karena telah memarahi si Sam ini. Namun hal tersebut malah membuat Sam marah besar dan kecewa karena si Pipek telah mencampuri urusan pribadinya. Sampai-sampai si Sam ini tidak mau bertemu lagi dengan si Pipek lagi. Aksi hacker pun dimulai. Si Pipek memanjat gedung apartemennya dan masuk untuk memasang CCTV di setiap sudut ruangan apartemennya si Sam. Setelah itu ia pergi ke sebuah tempat kosong dan menyewa tempat itu untuk dijadikan sebagai ruangan hacker pribadinya agar bisa melihat setiap apa yang dilakukan si Sam dimanapun kapanpun. Meskipun ia telah pergi dari kehidupannya si Sam, ia tetap bisa melihat dan mengintainya walau dari kejauhan. Saat si Sam sudah berada di kantor, kemudian atasannya memanggilnya karena atasannya tersebut telah menemukan bukti bahwa peretasan dan kebocoran rahasia perusahaan itu berasal dari dalam kantornya dan berasal dari laptop punyanya si Sam. Sam di situ kebingungan karena ia tidak melakukannya. Padahal itu adalah akalan-akalannya si Pipek yang sakit hati dengan si Sam. Sampai-sampai ia meretas laptopnya si Sam agar asal dari kebocoran rahasia perusahaan itu tersebut berasal dari laptopnya. Pada akhirnya si Sam dipecat dan dikeluarkan dari kantor itu. Dengan pikiran yang sedang kacau, si Sam mencoba menenangkan dirinya di rumah sakit bersama ibunya yang sedang berbaring. Akan tetapi tiba-tiba suara si Pipek muncul dari HP si Sam dengan mengatakan, "Lihatlah apa yang telah kulakukan." Seolah-olah si Pipek ingin menyesali perbuatan si Sam yang telah mengusirnya dari hidupnya. Singkat cerita, Om Koper, pacarnya si Sam ini mengajak si Sam pergi ke luar kota untuk beberapa hari. Kemudian mereka berada di luar kota dan sedang menikmati liburannya. Akan tetapi wartawan tiba-tiba datang dengan mengatakan apakah si Koper ini telah menceraikan istrinya. Nah, si Sam kemudian ditinggalkan begitu saja dan si Koper langsung masuk ke dalam mobilnya. Si Sam kemudian pergi ke rumah sakit dan mendengarkan berita di TV bahwa si Koper diwawancari dengan mengatakan bahwa hubungannya dengan si Sam cuma sebatas teman dan tidak sengaja bertemu. Kemudian si Sam bersama teman kecilnya yaitu si Rohan yang berada di rumah sakit. Lalu dokter mengatakan bahwa ibunya si Sam ini telah meninggal dunia. Di hari pembakaran mayat ibunya, tiba-tiba si Pipek dan si Koper datang. Kemudian karena rasa sakit hati, si Sam akhirnya mengakhiri hubungannya dengan si Koper dan mengusirnya. Setelah itu si Sam dan si Rohan melaporkan si Pipek atas kasus peretasan ke polisi dan si Pipek di situ ditangkap lalu diinterogasi. Akan tetapi si Pipek berhasil mengalahkan polisi itu dengan melakukan sesuatu di HP polisi itu dan mengetahui seluruh rahasianya. Takut akan rahasianya tersebar, polisi itu kemudian menelpon si Sam dengan mengatakan terpaksa membebaskan si Pipek karena buktinya tidak kuat. Si Pipek kemudian meretas seluruh akun media sosial si Sam dengan memposting masalah terberat yang dialami si Sam akhir-akhir ini. Si Sam kemudian shock dan hanya terdiam. Saat si Sam dan si Rohan berada di apartemennya si Rohan, ia baru saja mengetahui bahwa si Rohan itu adalah sahabat kecilnya dengan foto yang terpampang saat mereka masih kecil. Di pagi harinya si Sam menyewa seorang keamanan siber untuk menyelesaikan masalah ini. Dan si siber pun membuka laptopnya si Sam untuk melepas data-data yang dimasuki si Pipek.
Akan tetapi si Pipek kemudian muncul dengan mengancam si Ciber ini untuk pulang, atau jika tidak si Pipek akan membobol semua saldo akun rekening banknya, dan si Ciber pun kalah karena si Pipek lebih pintar. Si Sam kemudian berlari-lari di tengah jalan karena dia tidak bisa bersembunyi dan melihat di setiap sudut selalu ada kamera CCTV yang bisa dilihat si Pipek. Kemudian tertabrak mobil dan kepalanya berdarah. Ia terus berlari sampai akhirnya ada di parkiran dan tiba-tiba si Pipek muncul. Si Pipek di sini mengancam si Sam bahwa ia akan menggunakannya untuk seks dan harus segera menghubungi Pipek untuk memuaskan birahinya. Jika tidak, maka si Pipek akan terus meretas hidupnya. Setelah itu, si Sam dan si Rohan berada di suatu kafe, tetapi di sini si Pipek tidak bisa mendengarkan obrolan mereka karena musiknya sangat keras di kafe itu. Mereka merencanakan sesuatu untuk mencari tahu tentang rahasia si Pipek dan menggunakannya untuk melawannya. Si Rohan dan si Sam kemudian mengintai orang-orang yang pernah dekat dengan si Pipek dan berhasil menemukan pembantu yang bekerja di apartemen si Pipek ini. Akan tetapi ia adalah pemilik toko dan mereka berbincang di sini. Dapat kita ketahui ternyata si pemilik toko ini juga seluruh rahasianya telah diretas oleh si Pipek dan ia diperlakukan sebagai pembantu di apartemennya dan dilecehkan oleh si Pipek untuk kepuasan dirinya sendiri. Si wanita ini juga telah memberitahu si Sam bahwa ada juga korban lain sebelum mereka. Dia adalah seorang sahabatnya yang bernama Seta, yang juga satu kampus dengan si Pipek. Ia juga telah meretas laptop, HP, dan semua rahasia si Seta. Di situ si Pipek juga melecehkannya. Setelah si Pipek merasa puas, ia membocorkan foto telanjang Seta ke internet. Karena sangat malu, si Seta kemudian bunuh diri. Dan setelah kejadian itu, si Pipek keluar dari kampus. Setelah itu, si Sam dan si Rohan berada di suatu kafe lagi dan merencanakan sesuatu lagi. Mereka melepas SIM card mereka agar si Pipek ini tidak bisa mendengarkannya. Akan tetapi si Pipek ini pintar dan berhasil meretas semua wifi dan ponsel yang ada di kafe itu sehingga bisa mendengarkan percakapan mereka. Si Sam merencanakan untuk memesan kamar hotel dan merencanakan untuk menjebak si Pipek. Setelah itu si Sam kemudian menelpon si Pipek untuk datang ke kamar hotel yang dipesannya. Si Pipek kemudian berangkat dan di sini neneknya bertanya kenapa tidak menyelesaikan ujian kelulusannya dan tidak mendapatkan gelar master. Si neneknya marah karena si Pipek sudah membohonginya dan akan melaporkan si Pipek ini ke ayahnya untuk diselidiki kenapa bisa keluar dari kampusnya. Setelah si Sam dan si Rohan berhasil menyeting seluruh ruangan kamarnya, si Rohan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu mobilnya dan itu adalah si Pipek yang langsung membius si Rohan. Si Pipek kemudian datang ke kamarnya si Sam dan si Sam kemudian mengatakan bahwa dirinya tidak kalah dan sudah mengetahui seluruh rahasia si Pipek. Dan berkata bahwa si Pipek ini salah untuk datang ke hotel ini. Akan tetapi karena si Pipek telah mengetahui seluruh rencana si Sam dan si Rohan, karena si Rohan sudah dibius dan obat penangkalnya ada di si Pipek, dengan terpaksa si Sam harus ikut dengan si Pipek keluar dari hotel itu dan menuju ke rumah khusus pribadinya. Setelah di ruangan si Pipek, si Sam diikat tali dan ia melihat neneknya si Pipek, tetapi di sini neneknya si Pipek ini telah dibunuh karena akan menyelidiki rahasia pribadinya si Pipek di kampus. Lalu si Sam kemudian mengatakan bahwa polisi akan menangkapnya karena masuk ke hotel itu dan menuju ke kamar Sam dan keluar bersama Sam. Tetapi di sini si Pipek juga melakukan kepintarannya dengan menghapus jejak digitalnya di hotel tersebut dan mengubah waktu keluar si Sam dengan jam 8 pagi. Jadi seolah-olah si Pipek tidak pernah masuk ke hotel itu dan si Sam keluarnya tidak bersama si Pipek malam itu, tetapi pada pagi harinya sendirian. Di sini si Pipek langsung mencumbu si Sam, tetapi si Sam di sini mendadak berontak dan melakukan si Pipek juga terlepas dari ikatannya dan akan membunuh si Pipek. Sebelum membunuhnya, si Sam mengatakan, "Karena aku tidak di sini, lalu bagaimana bisa aku membunuhmu?" Dan di situ ia langsung membunuh si Pipek. Setelah itu, si Sam langsung menemui si Rohan untuk memberikan penangkal racunnya. Dan keesokan paginya, si Sam melaporkan kejadian itu kepada polisi tentang pelecehan dan pembunuhan si Pipek tersebut. Karena polisi tidak bisa mengungkap si Sam adalah pembunuh si Pipek, sebab jejak digital si Sam diganti oleh si Pipek bahwa si Sam malam itu ada di hotel sampai pagi. Jadi seolah-olah si Sam tidak ada di ruangan itu dan membunuh si Pipek. Setelah itu kasus si Pipek pun ditutup dan si Sam akhirnya terbebas. Sungguh ending yang sangat sempurna.
Oke was, segitu dulu alur cerita film kali ini. Jika lu mau request apa selanjutnya silahkan komen aja wak. Oke, see you next time and bye bye.